Kembali lagi di channel Juga Listrik. Pernah nggak teman-teman lihat bentuk tiang listrik atau tower listrik itu berbeda-beda? Nah, perbedaan bentuk itu ada maksudnya teman-teman. Karena bentuknya beda, tegangannya pun beda. Komponen-komponennya beda juga. Cara pasangnya juga tentu beda. Nah, kali ini kita akan jelasin semuanya tentang perbedaan itu. Instalasi tegangan listrik umumnya seperti ini. Ada pembangkit, trafo step up, trafo step down, tiang listrik, tower listrik, sampai listrik itu sampai di rumah kita. Jadi, instalasi tegangan listrik itu dibagi 3 bagian. Yang pertama, instalasi tegangan tinggi. Tegangannya di atas 35 kV. Yang kedua, instalasi tegangan menengah. Tegangannya di bawah 35 kV. Dan yang ketiga, instalasi tegangan rendah. Tegangannya di bawah 1000 volt. Listrik dihasilkan dari pembangkit ya, teman-teman. Pembangkitnya bisa macam-macam seperti PLTU, tenaga uap, PLTA, air, PLTD, diesel dan lain-lain. Tegangannya berkisar dari 6 kV sampai 24 kV. Lalu, tegangan di pembangkit ini dinaikkan menjadi 70 kV sampai 500 kV. Dinaikkannya menggunakan trafo step up. Bentuknya seperti ini. Lalu, tegangan 70 kV sampai 500 kV ini diturunkan menjadi 20 kV. Turunin tegangannya tentu aja pakai trafo. Trafonya trafo step down. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya 20 kV ini diturunkan lagi menjadi 380 volt untuk 3 pas dan 220 volt untuk 1 pas. Dan juga menggunakan trafo ya, trafo distribusi untuk menurunkan tegangannya. Pada instalasi tegangan tinggi ada beberapa jenis tower listrik. Ada SUTT, saluran udara tegangan tinggi, dan SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi kalau kita artikan, transmisi tenaga listrik ini gunanya menyalurkan energi listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau transmisi tegangan tinggi, artinya menyalurkan energi listrik dari satu gardu induk ke gardu induk yang lain. Ada beberapa catatan kondisi instalasi tegangan tinggi di Indonesia. Di antaranya, transmisi 30 kV dan 70 kV secara berangsur-angsur mulai ditiadakan, teman-teman. Dan transmisi 70 kV dan 150 kV cuman ada di Pulau Jawa dan pulau lainnya. Sedangkan transmisi 275 kV dikembangkan di Sumatera. Untuk transmisi 500 kV cuman ada di Pulau Jawa dan pada umumnya digunakan pada pembangkitan dengan kapasitas di atas 500 MW. Tujuannya untuk apa? Agar drop tegangan dan penampang kawat dapat direduksi secara maksimal sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. Nah, pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jarak 100 km sampai 500 km. Kita bahas yang tower SUTT dulu, saluran udara tegangan tinggi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada 4 kabel konduktor, 3 line 1, line 2, line 3, dan 1 kabel ground yang paling atas. Ada beberapa komponen pada tower SUTT ini. Yang pertama, insulator atau isolator. Berfungsi mengisolasi bagian bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan. Jadi yang bertegangan itu kabelnya dan yang tidak bertegangan itu rangka tower listriknya. Nah, jumlah pin insulator ini berbanding lurus dengan tegangan transmisinya. Misalkan tegangannya makin tinggi, tentunya jumlah piringnya juga makin banyak. Contohnya seperti ini. Satu piring isolator kurang lebih 15 kV. Jika 150 kV, maka dibutuhkan 10 piring isolator, teman-teman. Insulator ini ada beberapa jenis dan bahannya juga beda-beda. Ada yang single string cuma 1, double string 2, quadruple ada 4 string. Semakin banyak string, maka tegangannya juga semakin tinggi. Bahannya ada keramik dan gelas. Keramik lebih kuat dibandingkan kaca, cuman keuntungan kaca lebih mudah dibersihkan. Jadi penggunaan kaca atau gelas disesuaikan dengan kebutuhan dan medan di lapangannya. Lalu ada spacer dan dampers. Nah, fungsinya untuk pemisah atau perentang sekaligus sebagai peredam getaran pada konduktor pada satu bundel fasa bergerak seirama. Jadi agar kabel fasanya tidak berbenturan satu sama lain. Makanya ada spacer dan dampers ini. Ada 3 jenis, ada yang untuk 2 konduktor, 3 konduktor, dan 4 konduktor. Nah, ada juga tower yang ada bola orange-nya. Nah, bola orange itu bola pengaman atau balistor. Biasanya dipasang pada tower SUTT untuk pengaman lalu lintas udara. Misalkan ada pesawat, pilot bisa mengetahui kalau ada kabel
tegangan tinggi di sekitarnya. Tower SUTT udah, nah sekarang tower listrik SUTET dengan tegangan di atas 250 kV. Nah gambaran contohnya seperti ini, SUTET 500 kV. Dari bentuknya tentu aja lebih besar, dan dari jumlah piringan isolatornya juga lebih banyak karena tegangannya lebih tinggi, dan jarak antar tower juga lebih jauh. Komponen-komponennya umumnya sama aja dengan tower SUTT, hanya berbeda ukuran aja. Nah lalu ada tower SUTAS atau saluran udara tegangan tinggi arus searah. Tegangannya 250 kV dan 500 kV. Nah tower ini diperuntukkan untuk tegangan DC yang tinggi teman-teman. Dan tower ini belum ada di Indonesia dan sudah dikembangkan di negara lain. Kita udah bahas tower dengan tegangan tinggi, lalu ada tower dengan tegangan menengah yang sering kita lihat di jalan-jalan yang kabel 3. Dan ada juga tower atau tiang tegangan rendah 220 volt atau 380 volt. Yang 220 volt sering kita lihat di jalan-jalan yang dihubungkan langsung ke rumah kita. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.